Syarif Maulana Rudiansah memberikan kesaksian baru mengenai siapa Peggy Setiawan dan Egy Ripra. Dijelaskan oleh Syarif Maulana Rudiansah bahwa Peggy Setiawan yang saat ini tinggal di Cianjur adalah anak mantan bupati. Sedang Egy Ripra adalah anggota geng motor yang sangat sadis dengan nama samaran Aldo waktu itu. Untuk jelasnya, mari tonton videonya. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, lalu like, komen, dan share, supaya akun ini jauh lebih berkembang. Terima kasih. Setelah Mabes Polri periksa Ibtu Rudiana dan penyidik Polres Cirebon, kini pihaknya akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap anak mantan Bupati Cirebon, Peggy Setiawan, dan saudara Egy Ripra. Di sisi lain, Polda Jabar membenarkan jika Ibtu Rudiana ayah Egy diperiksa, dan untuk sementara masih mendapat perlindungan Propam Mabes Polri akibat ancaman bandar. Sebelumnya, Ibtu Rudiana telah menjalani pemeriksaan oleh Propam Mabes Polri di Polresta Cirebon beberapa hari yang lalu. Pihaknya menuturkan bahwa usai pemeriksaan Ibtu Rudiana ayah Egy di Polresta Cirebon, pihaknya sempat didatangi oleh Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Menurut hasil keterangan pemeriksaan dari Ibtu Rudiana yang anaknya menjadi korban pembunuhan bersama Vina di Cirebon pada 2016 silam, Ibtu Rudiana juga turut terlibat sehingga ia ditahan dan mendapat perlindungan dari Mabes Polri dari incaran bandar dan komplotan jenderal di atasnya. Bukan hanya itu, Polda Jabar juga kedatangan dari pihak Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Propam Mabes Polri guna memeriksa anggota lainnya yang turut terlibat dalam kasus ini. Alasan kedua pihak internal dan eksternal mendatangi Polda Jabar dan Polres Cirebon tersebut bukan hanya sekedar berkunjung, tapi juga untuk memastikan perkara penyidikan kasus pembunuhan Vina di Cirebon pada tahun 2016 lalu yang berjalan tidak sesuai prosedur. Para penyidik itu pun kemudian diperiksa oleh Mabes Polri, diduga kuat adanya persekongkolan yang melibatkan antara mantan Jenderal Ibtu Rudiana, penyidik Polres Cirebon, dan Pak RT yang bersekongkol berlindung di balik kasus Vina Cirebon. Sementara itu, para geng motor pelaku yang terlibat dalam kematian Vina ini mulai terkuak. Anak mantan Bupati Cirebon yakni Peggy Setiawan dan saudara Egy Ripra yang sebelumnya membantah dirinya tidak terlibat. Rupanya rekayasa mereka kini turut dibongkar oleh munculnya sosok bernama Syarif Maulana Rudiansah. Padahal saat diinterogasi dan menyampaikan klarifikasinya, Peggy anak mantan Bupati dan Egy Ripra tersebut membantah atas tudingan yang menyudutkan mereka. Bahkan keluarga mantan Bupati Cirebon telah merubah identitasnya jika sosok Peggy bukanlah anaknya, yang dilimpahkan kepada Pak Cecep asal Cianjur. Ternyata kini turut dibongkar oleh saksi baru yang menyatakan jika Peggy Setiawan adalah anak asli mantan Bupati Cirebon. Sementara Pak Cecep yang mengasuhnya adalah mantan supir dari Sunjaya Purwadi saat masih menjabat sebagai Bupati Cirebon. Di sisi lain, sosok Egy Ripra sebelumnya membantah jika dirinya bukanlah anak geng motor, yang mengaku hanya sebagai kuli bangunan. Namun, ternyata semua pengakuan Egy Ripra tersebut tidaklah benar. Menurut saudara Syarif Maulana Rudiansah, Egy Ripra adalah anak geng motor yang sangat sadis. Ia biasa dipanggil Aldo dengan nama samarannya. Anak Pak Cecep itu, Bang. Ya, itu kan diakuin. Sebenarnya itu dititipin. Pak Cecep itu supirnya Pak Sunjaya. Kalau Peggy Setiawan itu nggak punya motor, terus dia bilang tukang ojek, terus ngojeknya pakai motor apa, ya, gitu loh. Pak Sunjaya aja punya moge, ya kan, rumahnya mewah. Terus Peggy aja hidupnya enak, ya, hidup mewah. Dia ini ingin menutupi, ya. Tapi sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai pasti akan tercium, ya. Coba Bang jelaskan tentang nama samaran Aldo adalah Egy di postingan Abang di Facebook. Oke. Ini saya jelaskan ya. Aldo itu nama samarannya Egy
Pripra ya. Itu kalau saya bilang itu saya kenalnya cuman Blembo ya. Dia namanya Blembo. Itu dia bikin nama samarannya itu Apung ya. Ini saya bahas Aldo ya. Apung RP ini. Apung RP ya. Karena saya waktu pas ada di sana, kabar dari masyarakat orang sana ya, khususnya itu daerah Sumber ya, Krucuk sama Kepompongan itu kenal. Nah, dia kenal sama yang namanya Aldo ini. Saya nggak kenal bang. Saya cuma tahu kalau geng motor itu terkenal sadis waktu di sana ya. Makanya saya juga nggak begitu betah waktu itu karena saya terakhir di Cirebon itu waktu ada COVID. Sewaktu ada COVID-19 itu saya udah nggak ada di Cirebon. Cuma kan saya tahulah sedikit-sedikit anak-anak yang nakal gitu lah, karena saya juga istilahnya lingkup-lingkup situ. Jadi ya sedikit paham. Kalau kenal enggak, kalau tahu iya itu. Selain itu, wanita bernama Widya belakangan juga sering aktif lewat sosial medianya, singgung perihal kasus Vina yang melibatkan para pejabat dan sejumlah jenderal. Dari sebuah kesempatannya, Widya turut membongkar jika geng motor yang menewaskan Vina ini adalah tim sukses dari Sunjaya Purwadi, mantan Bupati Cirebon. Bahkan Widya juga bongkar keterlibatan Ibnu Rudiana saat Vina masih hidup dan dibawa ke rumah sakit. Tahu betul yang namanya Sunjaya. Mereka geng motor itu termasuk AF itu adalah tim sesnya Bapak Sunjaya, seorang Bupati Cirebon. Lalu seorang Sunjaya itu siapa? Sunjaya adalah mantan seorang jenderal. Jadi ingat, seorang Vina pada saat dilarikan ke rumah sakit masih hidup. Paham? Sampai di situ selesai mendadak begitu saja. Kenapa? Itu Rudiana bungkam. Padahal salah satu korban juga anaknya. Tidak mau berlarut-larut. Tidak nyaman kan akhirnya Bupati Sunjaya, mantan Bupati. Anak-anak itu adalah tim sesnya. Termasuk maraknya kasus Vina yang beredar luas tak menemukan sebuah penegakan hukum. Aktivis senior ini juga turut memberikan komentar pedas kepada pihak Polri, khususnya terhadap ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Ia sebut Ibtu Rudiana sembunyi di balik jenderal berbintang, khawatir kasusnya terungkap. Akibat tindakan Ibtu Rudiana, sejumlah terpidana kini terpaksa mencekam di dalam sel penjara dan bahkan mereka divonis seumur hidup. Menanggapi hal tersebut, Oto Hasibuan geram dan meminta pertanggungjawaban atas sikap Ibtu Rudiana dan oknum polisi yang terlibat di dalamnya. Pasalnya mereka yang terpidana saat ini pada kenyataannya mereka tidak bersalah, namun mereka dipaksa hingga mendapat siksaan sadis dari oknum polisi atas perintah Ibtu Rudiana untuk mengakui apa yang tidak mereka perbuat. Katanya mau transparan, dikurung, di mana dikurungnya? Kenapa kita nggak boleh tahu? Orang suka miskin aja kita tahu kok. Penjara aja kita punya hak untuk tahu. Iya dong, kenapa? Waduh deh, itu jangan-jangan mereka di sana kopi, makan, keluar, pinggir daruh, main biliar, membuat persekongkolan baru. Begini, kepercayaan itu kan sudah dicoreng. Jadi kan kepolisian punya kesempatan untuk membuktikan. Ini loh yang kami lakukan, ini gambarnya, ini contohnya. Ini ada pelanggaran etik apa? Menghilangkan barang bukti. Kan dia bukan penyidik. Mana ada dia etika profesional untuk itu? Kalau ada orang yang tidak bersalah tetapi dihukum dan diperlakukan tidak adil, maka hanya orang-orang yang berpikirlah yang mau menyelesaikan persoalan itu. Dan itulah advokat. Itulah advokat. Jadi, advokat itu sebenarnya orang-orang yang berpikir. Apa yang dipikirkannya adalah membela keadilan, ya kan? Nah, tetapi apa yang terjadi sekarang? Prosesnya kan tidak seperti itu lagi. Karena ukuran sukses seseorang sekarang ini sudah menjadi uang. Padahal sebenarnya ukuran sukses seseorang itu bukan uang. Tetapi adalah bagaimana dia bisa memastikan hukum berjalan dengan semestinya. Jangan lupa subscribe, like,
komen, dan share.